Ketika kita menghadap Allah, kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semua yang datang malam ini niatnya dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Walaupun kita tidak tinggal di Palestina, kita tidak melawan Israel, tapi insya Allah langkah kaki kita malam ini bernilai jihad fi sabilillah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia niatnya mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam Ahad. Biasanya orang malam Ahad anak-anak mudanya pacaran, tapi di Lok Sumawi anak-anak muda justru datang tabligh akbar. Insya Allah Allah menjaga Lok Sumawi, menjaga masyarakatnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Berdakwah ini ada yang dengan lisan. Saya Ustadz, para abu, para abi, para abati, para tengku yang ada di pondok pesantren membacakan kitab, itu pakai lisan, pakai lidah. Berapi-api saya sampaikan di mimbar masjid, innamal khamru khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Tapi hanya sebatas mimbar, hanya sebatas dinding masjid. Ada yang lebih hebat lagi dakwah, tidak dengan suara, tidak dengan sound system, tidak dengan merangkai kata, bukan membacakan ayat dan hadis, tapi mereka yang berdakwah dengan baju seragamnya, bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI Polri yang hadir mengawal kita malam ini. Mudah-mudahan mereka semua juga mendapatkan pahala dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada di antara ibu, bapak yang anaknya ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi polisi, Ustadz, silakan. Yang penting dia belajar hidayah, baca kitab, akidahnya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dia baca kitab fikih dari mulai matan takrib sampai fathul qarib, naik i'anatul talibin, baca kitab mahalli, baca kitab majmu' syarah muhadzab, matang fikih mazhab syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, tasawufnya sunni Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Setelah itu silakan dia jadi polisi dan tentara, jadi hakim dan pengacara. Mereka akan menolong agama Allah insya Allah. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Tidak ada pondok pesantren di Aceh Pak Ustadz, Dayah namanya. Anak kamu di mana? Di pesantren. Anak kamu di mana?
di Dayah. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Namanya beda, isinya tetap sekolah Islam yang berasrama. Anak saya, keponakan saya di rumah hanya boleh TK, SD. Habis tamat SD, SMP wajib masuk Dayah. Ibu setuju anaknya di Dayah? Alhamdulillah. Ponakan saya sekarang sebagian di tahfiz Quran Sulaimaniyah, ada yang di Bandung, ada yang Ihsan boarding school. Maka ini semua adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua supaya berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau anak kita di SMP pulang dia jam 2 siang, tenaganya masih ada, syukur-syukur bisa pulang boarding school full day petang. Tapi kalau dia bisa boarding school di asrama, insya Allah terjaga dari narkoba, terjaga dari zina, terjaga dari prostitusi. Mengucapkannya pun saya malu di depan Bapak Ibu. Tapi insya Allah memang citra Dayah pesantren sedang dijelekkan di internet, di YouTube. Padahal itu hanya 0,00 sekian persen. Mudah-mudahan jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Insya Allah masyarakat kita cerdas, masyarakat kita pandai. Mereka tahu mana berita yang benar, mana yang hoax, mana yang sengaja diangkat menjadi isu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga insya Allah yakin bahwa Dayah, bahwa pesantren adalah benteng terakhir pertahanan kita insya Allah. Mudah-mudahan semua anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkannya kepada kita semua, memintakan anak keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, anak keturunanku, orang yang menegakkan sholat sampai pada hari kiamat insya Allah. Jangan pernah bosan berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua dari fitnah akhir zaman insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ke Nangro Aceh Darussalam ini dalam setahun itu 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin nanti pulang dari Banda Aceh menuju Medan, Sumatera Utara, terus ke Paluta, nanti berakhir di Rokan Hilir Riau, baru pulang ke Pekanbaru. Yang mengatur jadwal saya di setiap provinsi ada tim, namanya tim UAS. Ada tim di Sumatera Utara, ada tim di Aceh, ada tim di Brunei Darussalam, ada tim di Sabah Sarawak. Maka yang mengatur jadwal saya di Aceh itu adalah kakak kelas saya, tamat dari Gontor pesantren, lalu dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah Ustadz Nazar. Mana Ustadz Nazar? Inilah Ustadz Nazar yang menyusun jadwal yang membawa saya malam ini. Lalu kemudian Ustadz Nazar, bayangkan 30 tahun yang lalu dari Aceh dikirim beliau ke Ponorogo, Jawa Timur belajar di Darussalam. Lalu setelah itu tidak berhenti di Jawa Timur, langsung ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu pulang. Sekarang yang mengatur jadwal beliau berdua dengan Ustadz Riza. Ustadz Riza juga di pondok pesantren, selesai dari tamat pesantren langsung ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari Mesir lanjut lagi S2 ke Jerman,
dari Jerman lanjut lagi S3 ke Australia, akhirnya kembali sekarang kami sama-sama alumni Al-Azhar. Lalu kemudian dari beberapa tim ada relawan-relawan. Salah satu relawannya saya diperkenalkan oleh Abi Zahrul di Pondok Pesantren Mudi Mesra Samalanga. Saat saya dipertemukan dengan Abu Mudi, dibawa ke pesantren, dan beliau adalah yang malam ini ketua panitia kita. Beliau adalah Haji Zarkashi. Beliaulah yang membawa saya kemari. Ini kronologis saya sampai kemari. Kalau ada yang bertanya gimana ceritanya Ustadz Somad sampai ke Lok Sumawi, mudah-mudahan yang sudah bersusah payah, yang sudah meneteskan keringat air mata sehingga acara kita malam ini terselenggara, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para abu, para abi, para tengku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tapi memang saya tidak ingat. Saya susah mengingat nama-nama, tapi alhamdulillah nama istri, nama anak masih ingat lagi. Anak saya yang laki-laki namanya Mizyan Hazik Abdillah. Anak yang kedua namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Saya minta kepada semua yang hadir, doakan supaya anak saya menjadi penghafal Quran. Amin. Begitu Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Doamu dikabulkan Allah, engkau juga mendapatkan doa yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Itulah mengapa kita mesti mendoakan untuk saudara kita yang baik. Kenapa? Karena semua yang baik keluar dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita, itu akan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita baik, pikiran kita baik, lisan kita baik, maka semua kebaikan pun menebar kepada orang di sekitar kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Misalnya tentang masalah judi. Saya ceramah di masjid. Judi adalah perbuatan haram, dilakukan itu setan, rijsun najis, kotor, min amali setan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi.